Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama di Wewin Official. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 9, materi kelas 8, pelajaran akidah akhlak di bagian ulul asmi. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang ulul asmi di akidah akhlak kelas 8. Baik, langsung saja kita perhatikan pada layar. Di layar itu sudah ada pengertian tentang ulul asmi. Apa sih yang dimaksud dengan ulul asmi? Ya, kita perhatikan layarnya. Dari 25 rasul dan nabi yang wajib kita imani, ada 5 orang rasul pilihan yang mendapat gelar ulul asmi. Jadi ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul asmi. Yang manakah itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelima nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi. Apa sih yang dimaksud dengan ulul asmi? Ulul asmi itu berasal dari kata ulul dan kata asmi. Ulul itu artinya orang yang memiliki atau kepemilikan. Sedangkan asmi itu artinya cita-cita yang mantap, keinginan yang kuat, hati yang kokoh, sesuatu yang ingin dilaksanakan tanpa harus menyerah. Itu yang disebut dengan ulul asmi. Secara istilah ulul asmi ulul asmi itu berarti rasul-rasul pilihan Allah atau nabi yang kemudian memiliki keteguhan hati. Teguh hatinya, lapang dadanya, dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi intinya itu rasul ulul asmi adalah rasul Allah yang diberikan kekuatan yang lebih, kemampuan yang luar biasa untuk bersabar dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu yang disebut dengan ulul asmi. Sekarang kita lihat yang kedua. Bagaimanakah sifat dan keteguhan hati seorang rasul yang bisa mendapatkan gelar ulul asmi? Perhatikan layarnya. Rasul yang termasuk dalam kelompok ulul asmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa. Tabah itu maksudnya sabar. Ketika ada ujian, kita bersabar untuk menjalani dan melewati. Ketika diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kemudian selanjutnya, mempunyai ketabahan hati dan kesabaran sekalipun dengan susah payah dan sangat berat menegakkan syariat Islam. Jadi hadirin yang sama berbahagia, dalam berdakwah itu, dalam menyebarkan syariat Islam itu tidak mudah. Jangankan kita sebagai manusia, Rasul Allah, Nabinya Allah, dalam menyebarkan agama Islam itu banyak sekali ujian dan tantangan. Sehingga Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan kesabaran dan keteguhan hati. Karena berdakwah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Kita lihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbiru kama sabaru ulul asmi minar rusuli wa la tasta'jilahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'ata minan nahar balaghum fahal yu'laku illal qaumil fasikin. Perhatikan artinya, barang siapa kemudian, apa artinya? Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan asap bagi mereka pada hari mereka melihat asap yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat
pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Maksudnya hadirin yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk kemudian bersabar dengan cara mengikuti jejak-jejak Nabi dan Rasul kita. Bersabar dalam menghadapi ujian, berlapang dada, teguhkan hati kita. Kemudian selanjutnya kita lihat tantangan dakwah para Rasul dan Nabi. Para Rasul dan Nabi itu memiliki tantangan dalam berdakwah. Apa tantangannya? Kita lihat yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, namun hasilnya sangat nihil karena yang menjadi pengikutnya hanya 80 orang. Sangat tidak seimbang ketika kita presentasikan dengan waktu berdakwahnya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam berdakwah itu Nabi Nuh alaihissalam itu banyak sekali tantangan. Tapi karena kesabaran dan keteguhan hati yang dia miliki, maka kemudian dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangan Nabi Nuh? Nabi Nuh ketika berdakwah banyak sekali kaumnya yang tidak mau mengikut ajaran Nabi Nuh. Sehingga Allah mendatangkan asap pada waktu itu berupa banjir yang sangat besar, dan pada saat itu semua orang yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah, dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah melalui kapal Nabi Nuh yang Nabi Nuh buat di atas gunung. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana keteguhan hatinya ketika beliau berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih kecil, beliau senang berdebat tentang Tuhan, karena beliau senang mencari tentang Tuhan. Pada waktu itu dia belum menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, maka pada waktu itu dengan keberanian yang dia miliki, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Maka pada saat itu ujian terberat, terbesar yang dialami oleh Nabi Ibrahim, beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala. Karena diketahui bahwa dialah yang menghancurkan Ka'bah, maka kaum yang ada pada saat itu marah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dan ternyata alhamdulillah berkat pertolongan Allah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa diselamatkan. Kemudian apalagi hadirin yang dirahmati Allah, ujian terbesar, terberat yang kedua yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika dia harus melepaskan istrinya Hajar bersama dengan anaknya Ismail di sebuah tempat di gurun yang tidak ada pepohonan dan tidak ada makanan sama sekali. Maka dia lepas istrinya di situ berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, istrinya dan bersama anaknya bisa diselamatkan oleh Allah ketika munculnya air minum pada waktu itu yang sekarang biasa disebut dengan air Sam-Sam. Panjang ceritanya ini, tapi nanti kita akan bahas di lain waktu, karena ada pembahasan khusus ada materi khusus yang akan membahas hal ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ya, nanti yang kedua kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini adalah nabi yang kemudian memiliki mukjizat tongkatnya ya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Beliau hidup pada masa Fir'aun. Fir'aun ini adalah manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka pada waktu itu Fir'aun tidak senang dengan dakwanya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa alaihissalam dikejar dan mau dibunuh. Bahkan ketika waktu masih kecil, Nabi Musa terpaksa harus dialirkan di sungai.
karena takut ketahuan. Karena apabila diketahui oleh Fir'aun, maka Nabi Musa akan dibunuh, maka terpaksa dia dialirkan di sungai. Dan ujian selanjutnya adalah Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam harus melawan tukang sihir Fir'aun. Dan pada saat itu yang paling mengerikan ketika Fir'aun bersama kaumnya mengejar Nabi Musa, sehingga pada saat itu Nabi Musa menggunakan tongkatnya atas perintah dari Allah untuk membelah lautan. Maka atas izin Allah lautan terbelah dan Nabi Musa mampu berjalan menyeberang. Dan ketika kaum Fir'aun turun ke dalam lautan itu, maka atas izin Allah lautan kembali tertutup. Maka disitulah ditenggelamkan kaum Fir'aun di Laut Merah. Maka itulah 3 kisah Rasul Ulul Asmi dalam berdakwah. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan pada Rasul Ulul Asmi yang keempat dan yang kelima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.